Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Oh iya. Iya, Mohon maaf, dengan siapa ya? saya Ato Pramudyanto di Goa juga. Saya domisili di Oh, Goa. di Goa. Yang tadi ini ya, yang tadi Iya, mau klarifikasi ya. iya. Baik. Kita sebagai apa? Saya sebagai salah satu ini Pak sebenarnya pemerhati lingkungan Ji. Kita kemarin ikut ini juga berangkat ke Lembarama. Oh enggak, cuma teman-teman semua pada naik semua itu. Oke. Jadi bagaimana nih? Apa yang mau ditanyakan? Itu teman-teman sebenarnya saya cross check sebelum pas dia post itu di grup Facebook Lembah Rama Sulawesi Selatan. Iya. Kemudian saya tanyakan, saya inbox pribadi ke yang posting, sudah klarifikasi belum dengan yang orang-orang yang di foto itu. Terutama sekali bapaknya ini yang ada di gambar. Jadi saya minta, kebetulan itu di grup ada yang mungkin minta kontaknya bapak di lokasi mungkin. Jadi dia ada kontaknya. Oh iya. Saya dikasih. Sebelumnya kalau boleh tahu kontak saya dari siapa ya? Itu dari atas nama Junaidi. Kalau tidak salah dia kenalnya mungkin di pas lokasi Pak. Oh iya. Karena Baik, iya. Nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja tentang hal ini ya. Jadi nanti saya sampaikan juga ke teman-teman bagaimana anunya. Ya, baik. Ini mau direkam juga tidak apa-apa supaya publik tahu bahwa kebenarannya seperti apa. Betul Pak. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang berbeda, pasti memang ada dua. Yang pertama pasti ada yang orang memanfaatkan situasi dengan foto seperti itu, dia mengsangkut pautkan hal yang buruk. Tapi ada juga yang mungkin berpikiran positif. Nah, yang dilihat oleh teman-teman sekalian di gambar tersebut, mungkin yang saya lihat pada sisi negatifnya, ketika pada saat bendera, memang saya tidak membenarkan bahwa bendera itu boleh diinjak-injak atau bagaimana. Tapi di situ ada kesalahpahaman saja dari pihak publik ya. Nah, ya salah satunya di situ pas kebenaran ada salah satu anggota saya yang berdiri di sampingnya. Sehingga disangkut pautkan, loh kok tentara seperti itu. Padahal coba kita lihat, zoom aja. Yang pertama, kami tidak menginjak. Iya, saya lihat juga begitu Pak. Yang pertama, kami tidak menginjak. Yang kedua, tentara itu memang anggota saya sempat nanya, kamu ngapain sebenarnya di situ? Kamu kok tiba-tiba ada di situ? Dia bilang, saya tidak sadar ada di situ. Niat saya hanya mendekati wanita yang memang dia mendaki juga di situ. Nah, di sini kan sebenarnya hal yang wajar kalau seorang laki-laki mendekati wanita ya. Mendekati wanita. Tetapi pada saat mendekati itu dia tidak sadar memang di situ ada bendera dan dia memang mungkin tidak menyangka bahwa ada orang yang mengambil foto. Nah, terus yang selanjutnya saya jelaskan mengapa yang malah duduk-duduk dan tiduran di bendera itu tidak diklarifikasi juga gitu kan. Seharusnya memang yang duduk-duduk itu mengapa seperti itu. Nah, kami datang pada saat itu tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 melaksanakan upacara bendera di Lembarama itu dengan maksud dan tujuan yang baik. Kami melihat dulu waktu tahun 2013 saya menggelar upacara di bawah Karaeng gitu. Saya berusaha payah bikin pos-pos, kemudian saya berusaha payah angkat yang bendera sampai dengan bawah Karaeng menyelenggarakan upacara. Saya melihat bagaimana kalau misalnya kita gelar upacara di Lembarama. Nah, kebetulan ada juga teman yang menyampaikan akan menggelar pembentangan bendera raksasa. Oh, mari kita ikut berangkat. Sehingga ya maksud dan tujuan kami baik.
upacara pengibaran bendera dan pembentangan merah putih. Pak. Cuma yang saya klarifikasi di Hmm. sini, tolong dari pihak publik, Iya. teman-teman yang lain, mungkin bisa melihat dari sudut pandang yang positif. Jangan melihat dari sudut pandang bahwa oh di situ bendera mungkin memang didudukin sama anak-anak itu. Saya sampaikan anak-anak itu salah memang. Dia nggak boleh sebenarnya meletakkan bendera di bawah, dan memang saya menyalahkan mengapa anggota saya tidak menegur Ya. anak-anak tersebut gitu. Nah, pada saat itu memang dia tidak terpikirkan sampai ke situ. Dia tidak terpikirkan sampai segitu. Cuma ya memang salahnya mengapa sih foto yang tiba-tiba didapat itu sampai harus diviralkan seperti itu gitu. Coba Cukup viral juga, Pak. Iya, pertanyaan saya, kalau memang tidak ada tentara di situ, apakah akan diviralkan seperti itu? Apa karena hanya ada tentara di situ, akhirnya menjadi viral demikian, kayak gitu kan? Artinya tolonglah orang yang memfoto itu kemudian memviralkan, jangan mencari gara-gara gitu, jangan mencari gara-gara hanya dengan hal semacam itu gitu. Kita sama-sama mengerti aja gitu. Saya bukannya mengancam atau seperti apa, cuma kami memang sebagai pihak aparat, kami menyelenggarakan upacara kemarin dan pelaksanaan kegiatan itu dengan maksud dan tujuan yang baik. Iya, Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya memang pengambil foto, ini saya juga sedang menyelidiki sebenarnya pengambil foto dan yang memviralkan pertama kali ini siapa gitu. Kalau memang hal tersebut sampai membuat kita pihak tentara yang ada di situ semuanya menjadi kasus, berarti yang memfoto itu dan memviralkan bermasalah dengan kami 15 orang itu. Artinya Oh, 15 orang naik mengapa? tadi itu di Rambut Iya, itu. betul, 15 orang naik. Termasuk Bapak juga ikut di lokasi? Betul, saya ikut di Oh, lokasi dan oke. saya yang mengambil upacara, saya inspekturnya. Oh, siap. Iya, saya inspekturnya. Saya menyampaikan kepada anak-anak, teman-teman KPA semua, Iya. karena saya juga sebelum jadi tentara kan saya kelompok pecinta alam ya. Oh, Jadi iya. mereka bersusah-susah berkeringat untuk sampai di Lembarama hanya demi mengibarkan bendera merah putih, itu sangat baik dan luar biasa. Iya, Saya sampaikan saya seperti itu. merespon bagus kegiatan positif yang seperti itu, Pak. Iya. Terlepas daripada memang kalau digambar dinilai memang tidak bagus sebenarnya karena gambarnya karena gambar yang demikian. Iya. Coba kalau kita lihat langsung beda ceritanya. Ya, mungkin mereka memang melihatnya sudut pandang yang mana dulu kan Iya. begitu. Angka 6 saja terbalik di sudut sana dan sudut sini, kita Iya. bisa bilang itu angka 9, tapi di sana bilangnya angka 6 kan gitu. Ya seperti itu mungkin penilaian publik. Jadi tapi tidak apa-apa. Saya tidak mempermasalahkan seperti itu dan saya siap diklarifikasi seperti ini. Saya hanya Iya. menyampaikan itu mungkin orang yang mungkin yang pertama kesal sama tentara, yang kedua mungkin dia melihat sudut pandangnya seperti itu dan mumpung ada tentara dia foto, atau yang tiga dia memang tidak tahu apa sebenarnya terjadi di sana, situasinya seperti apa. Nah, kebetulan contohnya saja pembentangan bendera yang sebesar 45 meter, selebar 17 meter, itu mengapa harus kita sambil duduk gitu. Di sana saya berdiri di atas batu saja, beberapa kali saya mau jatuh karena anginnya sangat kencang. Oh, badai, Pak. Badai ini? Betul. Iya. Jadi malam hari itu tenda kami roboh malam hari. Jadi kami tidur di tenda yang rubuh. Di dalamnya kita menyelinap masuk ke dalam tenda yang rubuh hanya untuk tidur karena tidak mampu anginnya. Dan sampai dengan upacara besoknya itu memang kita pengibar bendera saja itu sampai tertiup angin, maju selangkah gitu. Apalagi bendera besar seperti itu kan. Nah, makanya banyak orang yang harus duduk di situ untuk menyelamatkan dan memegang bendera supaya tidak terbang. Nah, tetapi dari sudut pandang mana orang menilainya kan gitu. Iya. Nah, ketika orang di sana pasti mereka paham, oh bendera harus dibegitukan karena kalau tidak seperti itu akan terbang. Tetapi ketika dipotret, maka diviralkan, mereka pasti bilang, kok bendera digitukan sih? Kok bendera diduduki? Kan gitu ya, Mas ya. Nggak apa-apa sih, terserah publik mau menilai seperti apa.
Saya hanya harapkan mungkin bisa berpikir lebih panjang dan positif menanggapi hal ini gitu. Ini kalau saya sudah perdengarkan ke teman-teman mungkin sudah mengerti maksudnya. Iya, Sama juga ada sudah yang salah satu adik-adik yang perempuan atas nama Rin itu akun Facebooknya, dia sudah iya. klarifikasi sama persis yang Bapak katakan tadi. Mm-mm. Eh, Persoalan badai di sana, kencang, angin Iya, kencang seperti itu. Jadi betul. teman-teman yang atas nama Mas Kimandolo yang post ke grup Facebook Rama Lembah Mm-mm. Rama Sulawesi Selatan itu sudah hapus postingannya. Cuma masih ada di postingan timelinenya sendiri, masih ada. Nah, di situ sebentar mungkin saya akan perdengarkan ini kalau diizinkan saya perdengarkan ke teman-teman di Boleh, boleh. iya sana Saya supaya mereka saya salam hangat saja buat teman-teman toh. hmm, Mungkin ini direkam tidak masalah. Saya hmm, Kapten Armet Suseta Setiadika menyampaikan klarifikasi. Kita mungkin lebih berpikir positif saja dalam iya. melihat sudut pandangnya seperti apa. Yang jelas memang kami dari tentara mana ada sih yang mau menjatuhkan lambang negara kita Ah, kan. Kita tetap mau mempersatukan itu. Bahkan kita hmm, sampai ke sana itu hanya untuk memperlihatkan bahwa ya namanya perjuangan mengibarkan bendera ya seperti ini. Cuma mungkin anak-anak ini yang duduk-duduk mungkin mereka belum paham ya. iya. Mereka belum paham, tetapi mereka bangga bahwa ya Hmm, dengan seperti ini mereka bisa foto-foto. Cuma hmm. caranya yang mungkin salah. Caranya mungkin salah. Caranya mereka yang salah. Mereka Hmm, harus duduki seperti itu. Tapi kalau yang terbentang besar, mereka duduki itu karena memang saya sampaikan, hmm, kita kalau tidak duduk seperti ini, hmm. yang ini ya bukan yang di foto viral itu ya, Iya, bukan iya. ya, tetapi yang foto yang terbentang besar panjang itu. Kita kalau tidak seperti ini, maka bendera nih akan terbang. Upacara tidak hikmat lagi, saya bilang begitu. Oh, iya. Maka ya sudah, Anda harus jaga benar-benar bendera supaya tidak terbang. Hmm, Terus bagaimana menghormat? Saya bilang penghormatan itu tidak hanya harus berdiri sikap hmm, sempurna. Anda hmm, sambil duduk untuk menjaga bendera itu, Anda menghormat, itu suatu penghargaan. Saya sampaikan seperti itu. hmm. Jadi mungkin begitu Mas klarifikasi saya supaya tidak banyak yang anggapan negatifnya kan. Iya. Nah, mm, Sebelumnya Pak, itu kan ada bendera yang di foto itu, mm. kemudian yang ada yang lebih panjang lagi tuh. Itu bendera yang besar itu semua dua-duanya yang bawa dari ini pihak tentara atau dari pihak KPA atau semuanya dari tentara begitu? Kalau kami berangkat ke sana hanya orangnya saja. Oh, hanya orang Indonesia. Dia Iya, yang kami siapkan benderanya, Pak? yang siapkan benderanya itu dari komunitas Jari dari Oh, Makassar. komunitas jari. Oh iya, iya. Ya, Jari Makassar. Mereka membawa bendera itu dan sebenarnya sih saya hanya mau untuk mengibarkan bendera itu saja. Mm-mm. Cuma kebetulan memang dari komunitas Jari menyampaikan, ini Bang kami punya bendera raksasa. Mm-mm. Oh, baguslah kalau kita bentangkan, bisa jadi sejarah nih, bisa jadi hal yang viral yang bagus Mm-mm. diapresiasi oleh masyarakat dengan Iya. bendera raksasa ini. Oke, kalau gitu mari kita kerjasama untuk bagaimana konsepnya kita gelar upacara ini. Mm-mm. Nah, begitu ceritanya. Oh iya, siap Jadi siap. saya hanya perangkatnya saja, hanya Mm. tentaranya saja, perangkatnya, kemudian bagaimana amanatnya saya, Mm. hanya itu saja kalau dari pihak tentara dan hanya mengatur bagaimana jalannya upacara. Selain itu semua dari KPA Oh itu siap dan siap. ya dan mohon maaf kalau yang duduk di bendera viral itu di luar upacara kami Iya, gitu. di luar Jadi kami upacara. tidak Itu sebelum memang upacara, setelah Pak, Dik? Atau setelah ya upacara? itu kayaknya setelah upacara kayaknya itu. Oh iya, Nah, iya. soalnya kami itu kan setelah upacara kami tidak bisa memonitor satu-satu. Mm-mm. Jadi kami ya ada yang mau foto-foto dengan tentara, ada yang mau Iya. diajak ini dan mungkin bagi anggota saya yang bujangan mungkin mereka mencari jodoh di sana kan seperti itu kan. Iya, iya. Jadi saya tidak bisa mengontrol Mm-mm. satu-satu dan tidak mungkin kita mengawasi orang 2000 orang itu Sekitar gitu. 2000-an, Pak, Dik. Banyak sekali. 2000 ya 2600-an mungkin hampir menyamai di atas puncak Karang kan. Iya. Makanya saya
apa namanya, tidak tahu setelah itu apa yang dilakukan anak-anak yang ada di sana. Mereka mau bagaimanakan bendera, saya tidak bisa mengawasi satu-satu. Jadi kami setelah ada yang wawancara, ada yang ngajak foto, ya kami merapikan perlengkapan dan langsung kembali. Itu aja. Oh iya, Pak. Mm-mm. Saya pikir sudah clear sebenarnya ya, klarifikasinya, Pak. Iya, Iya. oke, nggak apa-apa. Saya terima Kita kasih sambil banyak. ngobrol. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya itu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya ini kan maksudnya kalau dari WA kan Nah, takutnya ada salah paham kan. iya, iya. Nah, makanya kita lebih baik ngobrol aja dah gitu. Siap. Da- Jadi Mohon maaf, Bapak dengan nih, siapa nih? ya, Dengan saya siapa tadi? Siapa? saya atau Pramudianto. Nama lengkap saya atau Pramudianto. Pradianto, Pramudianto. Nanti saya akan juga, Pak. Pramudianto. Iya. Oh iya, dari media online ya? Oh, bukan, bukan. Dari mana? Dari Gora Studi Club. Ada kelompok belajar begitu. Oh iya, boleh, Iya. boleh. Siap. Baiklah kalau gitu, kita Iya. salam kenal aja. Siap. Saya juga punya media online soalnya. Oh, nanti share di WA, Pak. Kalau supaya bisa saya juga Iya, ikuti. boleh. Siap, ya. Terima kasih banyak, Pak, waktunya. Oke, ya sama-sama. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa